Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Cornelia Putri dengan NIM 2021-0311-075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai keterampilan berbicara. Makalah dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu ada pengertian keterampilan berbicara. Pengertian keterampilan menurut Syah yaitu kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Keterampilan bahasa terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menepati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. Selanjutnya yaitu pengertian berbicara menurut Tarigan. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Selanjutnya yaitu berdasarkan hakikat berbicara menurut Effendi. Jadi pada hakikatnya berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa, sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi ini atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis serta rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan berbicara. Yang pertama itu ada informatif. Tujuan dari keterampilan berbicara adalah untuk berkomunikasi. Untuk tujuan lainnya yaitu ada tujuan informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadi timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Tujuan berbicara ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, konsep, dan data, serta mendeskripsikan benda dan lain-lain. Yang kedua itu ada tujuan rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Namun demikian, bergosip juga merupakan salah satu bentuk pembicaraan yang bertujuan untuk menghibur, dengan syarat tidak dilakukan dengan tendensi penghinaan, penghakiman, dan berbagai bentuk penekanan psikologis serius yang lain. Yang ketiga itu ada tujuan persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicara yang menekankan daya bujuk serta kekuatan. Hal ini berarti tujuan berbicara ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai apa yang diharapkan pembicara, melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan berbicara. Berbicara jenis ini hanya dilakukan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Lanjut kita ke manfaat keterampilan berbicara. Manfaat keterampilan berbicara itu ada 7. Yang pertama itu komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif.
yang kedua itu kelancaran pertukaran informasi, yang ketiga itu menambah kepercayaan diri, keempat itu menambah karisma dan kewibawaan, yang kelima itu adalah salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan, keenam itu menambah level nilai dalam diri, dan yang terakhir itu bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Lanjut kita ke prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Yang pertama itu ada pembelajaran harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Yang kedua yaitu pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Yang ketiga itu ada pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Yang keempat itu ada pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi cara. Yang kelima itu ada pembelajaran dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Dan yang terakhir yaitu kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau secara berkesinambungan. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat dikemukakan bahwa pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan oleh buku dengan sungguh-sungguh agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lanjut kita ke jenis-jenis keterampilan berbicara. Jenis-jenis keterampilan berbicara digolongkan berdasarkan situasi pembicara, tujuan pembicara, jumlah pendengar, peristiwa khusus, dan metode penyampaian. Situasi pembicara meliputi berbicara informal dan berbicara formal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberikan petunjuk. Sedangkan berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan bercerita dalam situasi formal. Yang kedua yaitu ada tujuan pembicara. Tujuan pembicara pada umumnya dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu berbicara untuk menghibur, yang kedua yaitu berbicara untuk menginformasikan, yang ketiga yaitu berbicara untuk mempengaruhi, yang keempat itu berbicara untuk meyakinkan, dan yang terakhir yaitu berbicara untuk menggerakkan. Berdasarkan jumlah pendengar yaitu meliputi antar pribadi, kelompok kecil, dan kelompok besar. Berbicara antar pribadi terjadi bila seseorang berbicara dengan satu pendengar atau 4 mata. Sedangkan berbicara dengan kelompok kecil terjadi apabila ada kelompok kecil sekitar 3-5 orang dalam pembicaraan itu. Berbicara dalam kelompok kecil ini sangat bagus untuk pembelajaran bahasa atau untuk siswa yang malu berbicara. Berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar dalam jumlah yang besar. Misalnya, pengajaran dengan jumlah siswa yang cenderung banyak atau ketika Anda menjadi pemandu acara. Yang keempat yaitu berdasarkan peristiwa khusus seperti pidato, presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Yang terakhir yaitu berdasarkan metode penyampaian. Berdasarkan metode penyampaian yaitu ada metode impromptu, extemporan, pembaca naskah, dan menghafal. Metode mendadak atau biasanya disebut dengan impromptu terjadi bila secara tiba-tiba seseorang diminta berbicara di depan layaknya tanpa ada persiapan sama sekali. Metode tanpa persiapan yaitu extempora adalah tanpa adanya persiapan naskah. Jadi, pembicara masih mempunyai waktu membuat persiapan-persiapan khusus yang berupa kerangka pembicara atau catatan-catatan penting tentang urutan, uraian, dan kata-kata khusus yang harus disampaikan. Selanjutnya yaitu ada metode membaca naskah, banyak digunakan pembicara ketika menyampaikan suatu pernyataan, kebijakan, atau keterangan secara tertib dalam pidato-pidato resmi. Bagi pembicara yang kurang berpengalaman, metode ini sangat membantu, tetapi dapat pula menghambat karena semua sudah dapat dalam naskah sehingga kurang tanpa adanya spontanitas yang segar serta kurang adanya hubungan kontak mata antara pembicara dan pendengar. Yang terakhir yaitu ada metode menghafal. Metode menghafal menunjukkan bahwa pembicara sudah mengadakan rencana, membuat naskah, dan menghafal naskah. Apabila pembicara hanya sekedar mengucapkan apa yang ia hafalkan,
tanpa menghayati dan menjiwai apa yang diucapkan, serta tidak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan istilah dan kondisi yang melatar belakangi pembicaraan itu. Dapat dipastikan bahwa pembicaraan menjadi tidak menarik, membosankan, dan meletihkan pendengar. Sebaliknya, jika ada pembicaraan yang berhasil dengan metode ini, hal ini terjadi karena pembicaraan tanggap terhadap situasi dan kondisi yang melatar belakangi pembicaraan. Lanjut, kita ke bidang pengetahuan. Pengetahuan yang melibatkan keterampilan berbicara yaitu ada 3. Yang pertama itu mekanik, yang kedua itu norma dan aturan sosial budaya, dan yang ketiga itu fungsi. Mekanik itu meliputi pengucapan, tata bahasa, dan kosakata. Penggunaan kata-kata yang sesuai dengan susunan dan pengucapan yang benar. Yang kedua yaitu norma dan aturan sosial, meliputi pengalian pembicaraan, kecepatan berbicara, lamanya berhenti antara berbicara, dan peran aktif pembicara. Pemahaman tentang siapa yang berbicara kepada siapa, dan situasi yang bagaimana, tentang apa dan untuk apa. Sedangkan kalau fungsi itu meliputi transaksi dan interaksi. Mengetahui kapan pesan yang jelas diperlukan dan kapan pemahaman yang tepat tidak diperlukan. Lanjut, kita ke faktor penunjang keterampilan berbicara. Menurut Iskandar dan Dadang, faktor penunjang keterampilan berbicara itu ada 2. Yang pertama itu keefektifan berbicara, dan kedua yaitu non-kebahasaan. Keefektifan berbicara meliputi ketepatan pelafalan atau pelafalan bunyi yang biasanya disebut dengan ucapan. Yang kedua itu ada penempatan tekanan, nada, jeda, intonasi, dan ritme yang sesuai. Yang ketiga yaitu pemilihan kata atau diksi dan ekspresi yang baik, dan yang keempat itu ketepatan susunan kalimat atau sasaran pembicaraan. Sedangkan yang non-kebahasaan yaitu ada 8. Yang pertama itu sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Yang kedua yaitu pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara. Yang ketiga yaitu kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat yaitu kesediaan mengoreksi diri sendiri. Kelima yaitu keberanian mengemukakan dan mempertahankan pendapat. Yang keenam yaitu gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang ketujuh yaitu kenyaringan suara. Kenyaringan suara juga sangat menentukan. Yang ke-8 yaitu kelancaran, relevansi atau penalaran, dan penguasaan topik. Selanjutnya yaitu faktor penghambat keterampilan berbicara. Faktor penghambat itu ada 3. Yang pertama itu kepekaan terhadap fenomena, yang kedua yaitu kemampuan kognisi dan imajinasi, dan yang terakhir yaitu kemampuan berbahasa. Lanjut kita ke faktor penghambat keterampilan berbicara. Faktor penghambat di sini ada 2. Yang pertama itu kemampuan psikologis dan kemampuan performa. Kemampuan psikologis yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Seseorang yang mampu mengemas ide dengan baik bisa saja kurang mampu menyampaikan ide tersebut secara lisan karena terganggu oleh ketenangan ketika berbicara, atau bahkan ia tidak menyampaikan idenya karena tidak memiliki keberanian, seperti gugup dan mendapatkan tekanan ketika berbicara. Yang kedua yaitu kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicara. Gaya juga berhubungan dengan perilaku ketika seseorang melakukan pembicaraan, seperti ekspresi, kesanggupannya membangun komunikasi interaktif, dan bahkan berhubungan penampilan berpakaian pembicaraan. Lanjut kita ke prosedur pembelajaran berbicara. Prosedur di sini ada 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pemilihan, dan tahap pemproduksian. Tahap perencanaan merupakan tahap yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dan pikiran yang akan disampaikan dalam kegiatan berbicara. Siswa harus dibiasakan untuk memanfaatkan berbagai situasi berbicara dalam kehidupan sebagai sumber ide baginya untuk berbicara. Kegiatan rutinitas berbicara dan kegiatan interaksi yang dialami siswa selanjutnya harus mampu dikemas oleh siswa menjadi sebuah ide atau rencana informasi yang akan disampaikan pada saat berbicara. Lanjut kita ke tahap pemilihan.
Tahap pemilihan. Dalam tahap ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang penting yang harus dikuasai siswa pada tahap ini, sehingga dalam praktiknya, guru harus secara langsung mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Kemampuan ini terutama berkenaan dengan unsur kebahasaan meliputi kata, frasa, kausa, dan kalimat atau dalam hal tata bahasa. Selanjutnya yaitu tahap pemproduksian. Pada tahap ini, siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Guna meningkatkan kemampuan produksi ini, siswa hendaknya dibekali dengan pengetahuan terutama tentang pengetahuan artikulasi atau pengucapan dan tata bahasa. Lanjut kita ke penilaian kemampuan berbicara. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran berbicara ini, terdapat model-model penilaian pembicaraan keterampilan berbahasa baik lisan maupun tulis. Kemampuan berbicara perlu diketahui perkembangannya. Perkembangan kompetensi atau kemampuan berbicara seorang dapat diketahui dengan dilakukan penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Aspek-aspek penting dalam penilaian kemampuan berbicara yaitu mencakupin 1. Kefasihan, 2. Ketepatan yang meliputi tata bahasa, kosakata, pelafalan, dan yang ketiga yaitu strategi komunikasi. Lanjut kita ke alat penilaian kemampuan berbicara. Menurut Nurgiantoro, dalam alat penilaian kemampuan berbicara mencakupi 5 komponen. Yang pertama yaitu tekanan, yang kedua itu tata bahasa, yang ketiga itu kosakata, yang keempat itu kefasihan, dan kelima itu pemahaman. Lanjut kita ke hubungan keterampilan berbicara dengan aspek kebahasaan lainnya. Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Secara garis besar, hubungan keterampilan berbicara dengan aspek kebahasaan lainnya yaitu hubungan antar berbicara dengan menyimak. Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda namun berkaitan erat dan tidak terpisahkan. Kegiatan menyimak didahului oleh kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara dan menyimak saling melengkapi dan terpadu menjadi komunikasi lisan seperti dalam berdiskusi, bercakap-cakap, bertelepon, tanya jawab, interview, dan lain sebagainya. Berbicara dan menyimak merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang berlangsung serta merupakan komunikasi tatap muka. Yang kedua yaitu hubungan antar berbicara dan membaca. Hubungan antar berbicara dan membaca berbeda dalam sifat, sarana, dan fungsi. Berbicara bersifat produktif, ekspresif melalui sarana bahasa lisan dan berfungsi sebagai penyebar informasi. Membaca bersifat reseptif melalui sarana bahasa tulis dan berfungsi sebagai penerima informasi. Bahkan penerimaan sebagai besar didapat melalui kegiatan membaca. Semakin sering orang membaca, semakin banyak informasi yang diperolehnya. Yang ketiga yaitu hubungan antara ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Hubungan antara ekspresi lisan dan ekspresi tulis kedua kegiatan ini berfungsi sebagai penyampaian informasi. Penyampaian informasi melalui kegiatan berbicara disalurkan melalui bahasa lisan. Sedangkan penyampaian informasi dalam kegiatan menulis disalurkan melalui bahasa tulis. Informasi yang digunakan dalam berbicara dan menulis diperoleh melalui kegiatan menyimak ataupun membaca. Keterampilan menggunakan kaidah kebahasaan dalam kegiatan berbicara menunjang keterampilan menulis. Keterampilan menggunakan kaidah berbahasa menunjang keterampilan berbicara. Perbedaan-perbedaan antara komunikasi lisan dan komunikasi tulis, ekspresi lisan cenderung kurang terstruktur, lebih sering berubah-ubah, tidak tetap, dan biasanya lebih kacau dan membingungkan dibandingkan komunikasi tulis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.